Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ferry Dwi Kurniawan, spesialis paru. Dalam roadmap penelitian, saya secara konsisten ada pada jalur pulmonologi. Dalam hal ini adalah keganasan rongga toraks. Sejak tahun 2016, saya belajar di Jici Medical University dalam asuhan Profesor Hendiwara yang telah mendapatkan banyak paten berkaitan dengan diagnosis kanker paru. Salah satunya adalah bagaimana diagnosis EGFR menggunakan PCR, dan ini bisa dilakukan di rumah sakit perifer seperti di Aceh. Kemudian saya mencoba melakukan hal yang sama dengan mendeteksi kuman-kuman patogen. Saya telah melakukan penelitian tersebut, deteksi kuman patogen di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin pada pasien-pasien community acquired pneumonia yang telah diberikan pengobatan antibiotik. Publikasi ini telah publish di Q2, dan itu salah satu achievement saya. Dan saya juga membantu penelitian teman saya mendeteksi kuman patogen di otitis media superatif kronik. Ini juga sudah publikasi di Q3. Nah, saat ini saya juga melakukan penelitian biomolekuler dalam mendesain deteksi gen dan onkodriver yang berperan dalam kanker paru. Saat ini belum publikasi, sudah submit, tinggal publikasi saja menggunakan NGS, dan ini harapannya adalah bisa bermanfaat terutama di Aceh. Namun saya juga menyadari bahwa sumber daya di Aceh tentu tidak ada fasilitas untuk NGS, Next Generation Sequencing. Jadi ketika kembali dari pendidikan S3 di Jepang, saya concern untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber daya yang ada. Saya concern bagaimana menciptakan dan mengupayakan diagnosis yang lebih awal. Mengapa? Karena semua pasien kanker paru yang datang ke Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin sudah stadium 4. Saya berpikir bagaimana kita melakukan diagnosis yang lebih cepat, yang dapat memotong hasil diagnosis itu menjadi di bawah 1 bulan. Saya berupaya untuk melakukan transthoracic biopsi, baik itu histologi maupun histopatologi. Dan saya juga berupaya bagaimana caranya pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin ini mendapat terapi paliatif. Mengapa? Karena umumnya lebih dari 70% pasien-pasien tersebut dirujuk dalam keadaan stadium 4 dan dalam performa status ECOG 3 atau 4 yang tidak layak diberikan kemoterapi. Jadi saya berpikir bagaimana kita memberikan asuhan paliatif kepada pasien-pasien tersebut. Nah, dalam perkembangannya, saya sebelumnya sebagai koordinator program studi di dokter spesialis paru. Salah satunya adalah saya concern dengan paru kerja. Mengapa? Di Aceh ini budaya kerja, organisasi pekerja itu rentan untuk mendapatkan sakit, terutama di bidang paru. Merokok itu salah satu faktor yang sangat dominan, tapi penggunaan APD juga tidak kalah pentingnya. Kami melakukan penelitian bagaimana fungsi paru pada petugas kebersihan, baik itu penyapu jalan di dinas kebersihan, juga di petugas SPBU. Kami juga concern masalah penggunaan atau penyalahgunaan tembakau, dalam hal ini merokok, yang sudah dilakukan sejak SMP. Jadi kami melakukan penelitian itu di SMP dan SMA
di Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk selanjutnya, saya berupaya untuk menciptakan paten berdasarkan sumber daya yang ada. Saya paham bahwa untuk biomolekular itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun yang menjadi fokus utama saya adalah bagaimana saya meningkatkan upaya diagnosis untuk pasien-pasien dengan keganasan pneumotoraks ini menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Saya berupaya setiap tahun publikasi-publikasi bersama para dokter residen muda itu bisa publikasi di jurnal nasional maupun internasional. Saya juga mendorong agar para peserta didik, terutama dokter spesialis pulmo, dapat sebagai presenter oral di Kongres Internasional setingkat APSR. Demikian roadmap penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.